Sisa makanan yang tidak terolah dan berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA ternyata menjadi jenis penyumbang sampah terbesar di Indonesia. Dalam waktu tertentu, jenis sampah ini akan menimbulkan gas metana yang menjadi penyebab pemanasan global atau gas rumah kaca. Dari data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2024, sampah makanan ada di urutan pertama, mencapai 38,96% dari total sampah yang dihasilkan masyarakat di 514 kabupaten kota di Indonesia. Perihal masalah sampah dan sampah sisa makanan, Indonesia telah mengalami peristiwa tragis melalui ledakan TPA Langwi Gajah yang menewaskan 157 orang dan menelan 2 kampung di Jawa Barat pada tahun 2005 silam. Ledakan diakibatkan konsentrasi gas metana dalam tumpukan sampah meningkat dan meledak setelah diguyur hujan deras. Ahli-ahli menghindarkan manusia dan lingkungan dari masalah sampah makanan yang terbuang. Semua lapisan masyarakat diajak bijak dalam pengelolaan makanan atau dalam kampanye food loss atau food waste. Di Provinsi Papua, jenis sampah sisa makanan berada pada urutan ketiga yakni 13%. Setelah sampah logam di posisi pertama dengan 25% dan sampah plastik 15%. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2024. Kendati begitu, sisa makanan yang terbuang punya nilai ekonomis yang bisa dikembangkan masyarakat. Doni Kristiawan, fasilitator WWF Indonesia Program Papua, dalam pertemuan bersama para wartawan di Kabupaten Jayapura awal pekan ini, menyampaikan pentingnya sosialisasi kepada semua pihak tentang cara pengelolaan sisa makanan agar tidak berakhir di TPA, melainkan mendatangkan keuntungan, yakni menghasilkan pupuk kompos lalat atau dikenal dengan Black Soldier Fly atau BSF Maggot. Keunggulannya dari segi waktu dan kompos yang dihasilkan. Jadi ini yang menarik adalah BSF ini itu kan Black Soldier Fly, tentara lalat hitam. Lalat ini sudah cukup lama ada di dalam alam kita. Jadi kalau kita mau lihat di alam atau dekat tempat sampah, misalkan ada lalat warna hitam semacam kayak kumbang gitu hitam, nah itu sebetulnya lalat BSF. Lalat BSF itu dia tidak makan sampah, dia tidak hinggap di sampah, dia mendekati sampah itu dia untuk meletakkan telur atau larvanya. Nah, larva ini tentunya dia yang makan sampah organik tadi itu, apa yang kita sebutnya maggot. Nah, dengan kita kumpulkan di dengan satu tempat tertentu, kita fokuskan dia untuk mengolah sampah organik, dia mampu menghabiskan sampah organik dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dibanding pengomposan. Mendengar kata lalat, barangkali timbul perasaan yang tidak nyaman. Namun, Doni menjelaskan, lalat ini tidak membawa resiko penyakit, melainkan punya nilai ekonomis. Perbedaan lalat BSF dengan lalat hijau atau lalat rumah lainnya tentunya adalah yang paling mencolok adalah lalat BSF ini dia tidak membawa patogen penyakit. Kenapa? Karena dia tidak makan sampah. Jadi siklus hidupnya lalat BSF ini dia hanya untuk bertelur kemudian dia kan mati. Beda kalau di lalat lain mereka kan hinggap di sampah. Itu yang bedakan. Jadi maggotnya dia bisa mengurai sampah organiknya dimakan. Nah, maggot ini pada saat dia kan ada riset yang menunjukkan bahwa dia ini kandungan proteinnya tinggi. Nah, maggot ini bisa untuk pakan tambahan lele, ayam, ikan karena dia kandungan protein tinggi dan dengan metode pemberian makan yang tepat tidak membahayakan karena dia tidak membawa patogen penyakit. Cara ini mungkin belum banyak digunakan, namun bagi masyarakat yang ingin belajar, WWF Program Papua memberikan ruang dengan menyediakan pusat belajar di Pos 7 Sentani atau Kompleks Kantor WWF Papua yang akan diaktifkan mulai bulan Maret 2025. Di pusat belajar ini akan dibangun fasilitas sampah organik dengan BSF Maggot dan dijelaskan tentang bagaimana proses siklus lalat BSF dalam pengelolaan sampah makanan. Jadi Culinary Center ini sebetulnya adalah learning center, tempat belajar
bersama yang dibangun oleh WWF Program Papua, di mana setiap orang bisa berkunjung ke sini, bisa belajar tentang banyak hal. Kami ada perpustakaan, kami juga ada beberapa program pembelajaran. Tapi kaitannya dalam hal program GMH ini untuk sampah makanan, kami akan bangunkan satu lagi baru tadi untuk pengolahan sampah makanan melalui lalat BSF Makro. Jadi ya semoga mungkin kalau sesuai dengan rencana nanti ya sebulan ke depan itu akan sudah ada fasilitas Makro di sini dan sudah bisa untuk dikunjungi oleh teman-teman untuk belajar apa itu lalat BSF dan bagaimana dia bisa untuk membantu kita dalam mengurangi sampah makanan.